Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak, wah, emosi ini nguasain banget. Mungkin lagi di jalan, macet dikit, langsung marah banget gitu. Atau cemas nunggu kabar, padahal belum tentu kenapa-napa. Atau mungkin sedih karena ditolak sesuatu. Rasanya kayak emosi itu datang gitu aja, nggak bisa diapa-apain. Kan sering denger ya, ya udah terima aja, perasaan kan nggak bisa dipilih. Tapi gimana kalau sebenarnya kita bisa loh, bisa kayak ngedit respons emosi kita. Nah, sumber kita hari ini, bab 5 dari buku Designing the Mind, punya pandangan yang cukup beda soal ini. Tapi sebenarnya akarnya kuat loh, dari filsafat kuno sampai psikologi modern. Bab ini judulnya Algoritma Emosional dan Seni Restrukturisasi. Keren ya? Intinya, kita diajak mikir ulang soal anggapan kalau kita pasrah aja sama emosi. Ini bukan sulap, bukan sihir. Tapi lebih kayak kita coba pahami kode program di balik perasaan kita. Dan ternyata pikiran kita itu perannya gede banget. Ini udah diomongin sama filsuf Stoa dulu banget, terus divalidasi lagi sama terapi modern kayak CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Wah, menarik banget. Algoritma emosional. Oke, jadi misi kita di pembahasan kali ini, kita mau coba bongkar nih. Gimana sih hubungan pikiran sama perasaan itu? Kok bisa nyambung gitu? Kita coba pahami algoritma yang jalan di kepala kita pas lagi ngerasain sesuatu. Dan yang paling penting, bener nggak sih kita bisa nulis ulang algoritma itu? Pakai teknik yang namanya restrukturisasi kognitif. Gimana caranya kita bisa ambil kendali lagi gitu ya atas pengalaman emosi kita. Yuk, kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari klaim utamanya dulu ya. Buku ini kan nantang banget ide umum, Anda nggak bisa milih perasaan Anda. Kayaknya ini udah jadi kayak pepatah ya, sering banget kita dengar. Tapi buku ini bilang, tunggu dulu. Iya, betul. Dan kalau dari kacamata psikologi, ngatur emosi atau regulasi emosi itu emang beneran ada dan bisa dipelajari. Tapi penting nih digarisbawahi, ini bukan berarti nahan emosi ya, atau mendem perasaan. Wah, itu malah nggak sehat. Regulasi emosi yang dimaksud di sini itu lebih ke cognitive change, perubahan kognitif. Artinya, kita belajar ngubah cara kita nerjemahin situasi yang bikin emosi itu muncul. Kemampuan ini sebenarnya kita punya dari kecil berkembang. Cuma seringkali nggak kita latih secara sadar aja. Jadi, bukan berarti kita nggak ngerasain apa-apa ya, tapi kita bisa pengaruhi gimana dan seberapa kuat kita ngerasainnya. Caranya, ya lewat pikiran di baliknya itu. Nah ini nyambung banget sama inti argumennya, prinsip mediasi kognitif. Gampangnya gini, bukan kejadian X yang otomatis bikin kita ngerasa Y, tapi ada langkah penting di tengahnya, gimana kita maknain si kejadian X itu. Kayak kata Epictetus, filsuf Stoa itu, manusia keganggu bukan sama kejadiannya, tapi sama cara pandang mereka soal kejadian itu. Kedengerannya simple ya, tapi wah implikasinya nih dalam banget. Modelnya jelas banget, ada stimulus, bisa kejadian, bisa pikiran, bisa sensasi di badan. Terus ini diolah sama kognisi kita, interpretasi keyakinan, asumsi kita, nah baru deh keluar respon emosional dan perilaku. Pola ini jadi fondasinya stoicisme, terus jadi revolusi juga di psikologi lewat CBT-nya Aaron Beck sama Albert Ellis. Mereka nemuin adanya negative automatic thoughts atau NATS. Pikiran-pikiran otomatis negatif, ini munculnya cepat banget, sering nggak sadar. Dan kuncinya di sini. Seringkali pikiran ini meleset, terdistorsi. NATS ini kayak bug lah di kode program mental kita. Otomatis ngeluarin output emosi negatif. Dan kalau kata kita benerin bug ini, efeknya bisa gede banget ya. Sumber ini malah nyebutin CBT itu bisa lebih manjur dari obat antidepresan loh, buat beberapa kasus depresi atau cemas. Ada contoh menarik soal buku Feeling Good-nya David Burns. Katanya, cuma dengan baca dan praktekin teknik CBT di buku itu aja, banyak yang ngerasa jauh lebih baik. Ini kan nguatin banget argumennya Beck ya, kalau depresi itu seringkali bukan murni masalah perasaan, tapi lebih ke masalah cara mikir yang sistematis kelirunya. Iya, itu nunjukin betapa pentingnya peran kognisi, peran pikiran kita. Kalau pikiran yang salah aja bisa bikin kita menderita, ya logikanya, kalau kita latih pikiran kita biar lebih pas, lebih akurat, lebih adaptif, itu bisa jadi jalan buat kita lebih tahan banting secara emosional. Ini kan ngasih harapan ya, kita nggak cuman kayak daun kering yang ditiup angin emosi gitu aja, ada yang bisa kita lakuin. Nah, pertanyaan besarnya kan,
Gimana caranya benerin bug atau nulis ulang algoritma itu? Disinilah kita masuk ke teknik utamanya. Cognitive restructuring atau reappraisal. Penataan ulang kognitif, gitu ya kita sebutnya. Saya suka banget penekanannya kalau ini tuh bukan cuma mikir positif yang maksa. Bukan yang kayak, oh nggak apa-apa kok, semua baik-baik aja. Padahal dalamnya ambiar. Bukan gitu ya. Ini proses yang lebih aktif, lebih jujur sama diri sendiri. Betul sekali. Ini kayak jadi detektif buat pikiran sendiri. Prosesnya ada langkah-langkahnya. Pertama, identifikasi. Ini tahap paling awal, kesadaran. Jadi pas Anda lagi ngerasain emosi negatif yang lumayan kuat nih, coba berhenti bentar. Terus tanya ke diri sendiri. Pikiran apa ya yang tadi lewat di kepala sebelum atau pas emosi ini mulai muncul? Nyatet ini situasinya apa, pikiran otomatisnya apa, emosinya apa. Ini ngebantu banget di awal. Kayak ngumpulin barang bukti lah. Oke, jadi ditangkap dulu tersangkanya ya, si pikiran otomatis itu. Terus gimana? Kadang pikiran negatif itu licin banget, nggak jelas bentuknya, datang cepet banget. Nah, bener banget. Makanya langkah kedua adalah kenali distorsinya. Pikiran otomatis negatif ini seringnya ngikutin pola-pola kesalahan berpikir yang udah umum. Namanya distorsi kognitif. Sumber ini ngacunya ketemuan CBT, itu ngasih beberapa pola umum. Mengenali polanya ini kayak ngasih label ke bug tadi, biar lebih jelas. Coba kita lihat beberapa yang paling sering muncul ya. Mungkin Anda bakal ngenalin beberapa nih. 1. All or nothing thinking. Pikiran hitam putih. Ngelihatnya cuma dua. Sempurna atau gagal total. Nggak ada abu-abunya. Kalau proyek ini nggak sempurna, ya udah gagal aja. Padahal kan level sukses itu macam-macam. Iya. Sering tuh. 2. Overgeneralization. Generalisasi berlebihan. Satu kejadian negatif dianggap bakal kejadian terus atau berlaku buat semua. Aku ditolak sekali, ya ampun pasti aku selalu bakal ditolak. Kata kuncinya sering selalu, nggak pernah. Bener juga. 3. Jumping to conclusions. Lompat ke kesimpulan negatif. Ini ada dua jenis. Mind reading, ngerasa tahu pikiran jelek orang lain tentang kita, padahal nggak ada bukti. Dia diam aja dari tadi, pasti dia nggak suka sama omonganku. Itu juara umum kayaknya. Sama satu lagi future telling. Ngeramal masa depan tapi yang jelek-jelek. Aduh, presentasi besok pasti hancur deh. Padahal belum kejadian. Iya ya ampun. 4. Emotional reasoning. Penalaran emosional. Nganggep perasaan itu bukti kebenaran. Aku ngerasa nggak mampu, jadi aku pasti emang nggak mampu. Perasaan jadi hakimnya, bukan logika. Aha moment gitu ya. Tapi abis tahu, misalnya oke, pikiran gue ini overgeneralization nih. Terus diapain pikiran itu? Masa dibiarin aja? Nah, itu dia langkah ketiga, tantang pikiran itu. Di sini kita jadi kayak pengacara kritis buat diri sendiri. Kita sidang itu pikiran otomatis tadi, pakai pertanyaan ala Socrates gitu. Bener nggak sih pikiran ini 100% bener? Buktinya mana? Ada nggak bukti yang nggak mendukung pikiran ini? Ada cara lain nggak buat ngelihat situasi ini? Ini kesimpulan berdasarkan fakta apa cuma perasaan doang ya? Tujuannya bukan buat nyangkal mentah-mentah ya, tapi lebih ke nguji. Seberapa valid sih ini pikiran? Beneran kuat nggak kalau diuji? Oke. Jadi kayak dibawa ke pengadilan internal gitu ya. Diinterogasi, dicari buktinya. Kedengarannya effort ya, tapi masuk akal sih. Terus kalau udah disidang dan ketahuan nih, pikiran ini bersalah atau nggak sepenuhnya benar, terus gimana? Nah, masuk langkah keempat, restrukturisasi. Ini momen nulis ulang kodenya nih. Setelah kita lihat kelemahan atau distorsi di pikiran otomatis tadi, kita secara sadar bikin pikiran alternatif. Pikiran baru yang lebih seimbang, lebih realistis, lebih ngebantu kita maju. Ingat ya, bukan afirmasi positif kosong, tapi kesimpulan baru yang lebih akurat berdasarkan hasil interogasi tadi. Coba kita pakai contoh yang di buku itu deh, soal penolakan kerja, biar kebayang. Misal nih, Anda baru ditolak dari kerjaan impian. Pasti nyesek ya. Pikiran otomatis yang mungkin muncul. Duh, udahlah, aku nggak bakal dapat kerja bagus. Emang aku nggak becus? Wah, ini bisa catastrophizing, nganggap ini bencana, atau labeling, nge-label diri sendiri nggak becus. Iya, itu contoh klasik banget. Langsung jatuh ya rasanya. Nah, emotionnya mungkin langsung sedih banget, cemas, putus asa gitu ya. Terus, proses restrukturisasinya gimana? Identifikasi dan kenali. Sadari pikiran itu. Oh, ini nih pikirannya. Terus kenali, wah ini catastrophizing nih, atau labeling. Tantang. Tunggu bentar. Bener nih, nggak bakal pernah.
Buktinya apa aku nggak becus? Kan aku pernah bisa ini itu. Mungkin ada alasan lain aku ditolak. Pertanyaan bagus itu, menggugat asumsi awal. Terus restrukturisasi, ganti sama pikiran baru. Mungkin kayak, oke, kecewa banget ditolak, wajarlah. Tapi satu penolakan bukan berarti kiamat atau aku nggak mampu. Ini bisa jadi pelajaran. Coba nanya feedback. Aku fokus saja ke apa yang bisa diperbaiki, terus coba lagi. Kemampuanku nggak diukur dari satu penolakan ini aja. Nah, itu contoh yang bagus banget. Dan perhatiin deh, pikiran hasil restrukturisasi itu kemungkinan besar bakal ngasilin respons emosi yang beda kan? Mungkin masih ada kecewa, ya wajar. Tapi nggak lagi putus asa yang bikin stuck. Ada celah buat bangkit lagi. Yang menarik, sumber ini nekenin banget kalau latihan itu kuncinya. Makin sering kita lakuin proses 4 langkah ini, identifikasi, kenali, tantang, restrukturisasi, makin cepat dan otomatis jadinya. Lama-lama bisa kayak refleks mental yang sehat. Nggak perlu mikir panjang lagi. Tapi ada satu hal unik juga nih yang disinggung. Kenapa ya? Kadang kita tuh malah kayak betah gitu dalam pikiran negatif. Ngerasa kasihan sama diri sendiri, atau marah lama-lama gitu. Padahal kan tahu itu nggak enak ya. Kok kayak ada nikmatnya gitu? Aneh ya? Kenapa tuh? Itu observasi yang jeli banget. Buku ini nyebutnya indulging dalam emosi negatif. Kayak memanjakan diri gitu ya. Emang kedengerannya aneh, tapi bisa jadi ada semacam imbalan jangka pendek yang didapat. Misalnya, ngasihani diri sendiri terus, mungkin rasanya kayak penderitaan kita diakui gitu. Marah terus-terusan, mungkin ngasih ilusi kayak kita kuat atau pegang kendali. Cemas berlebihan mungkin rasanya kayak siap-siap, padahal cuma ngabisin energi. Sistem reward di otak kita itu bisa salah kaprah ngasosiasin pola pikir ini sama imbalan semu tadi. Jadi ngenalin kecenderungan buat berkubang di negativitas ini, terus secara sadar nolak godaan itu, nah itu langkah penting buat sejahtera jangka panjang. Kayak nolak makanan enak tapi nggak sehat demi badan fit gitulah. Oke. Jadi, nguasain restrukturisasi ini bukan cuma buat ngademin emosi pas lagi muncul aja ya, tapi lebih kayak ngebangun semacam benteng mental gitu ya. Aku jadi ingat lagi kutipan Marcus Aurelius tadi, hal-hal itu sendiri nggak punya kuasa ngebentuk penilaian kita. Kekuatannya ada di penilaian alias pikiran kita itu. Analogi benteng tuh pas banget. Kejadian negatif atau omongan gak enak dari orang lain itu ibaratnya ya kayak angin kenceng atau hujan badai di luar benteng kita. Kalau dinding benteng kita, yaitu kemampuan restrukturisasi kognitif kita kokoh, badai itu mungkin ya berisik, bikin gak nyaman, tapi nggak sampai ngerusak isi di dalam benteng. Kita jadi belajar ngenalin, oh ini angin kenceng pikiran irasional, atau wah ini petir interpretasi yang ngerusak. Terus kita secara aktif kuatin dinding kita. Caranya, ya dengan nantang dan ganti pikiran itu sebelum kita kebanjiran emosi negatif di dalam. Jadi ini bukan pertahanan pasif, tapi aktif ngebangun dan ngerawat benteng itu terus-terusan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya nih dari obrolan kita, pengalaman emosi kita itu ternyata bukan takdir mutlak yang harus diterima pasrah gitu aja ya. Ada jeda gitu ya, antara stimulus sama respon kita, dan jeda itu diisi sama pikiran kita. Kabar baiknya, kita punya potensi buat ngelola jeda itu. Dengan ngelatih diri ngenalin dan nata ulang pikiran yang melenceng, kita bisa pegang kendali lebih gede atas perasaan kita. Anda jadi kayak programmer buat emosi Anda sendiri. Keren juga ya. Tepat sekali. Dan perlu diingat lagi ya, tujuannya itu bukan jadi robot tanpa emosi atau maksa senyum palsu pas lagi sedih. Bukan. Tujuannya itu ngembangin cara pandang yang lebih jernih, lebih akurat, dan lebih bikin kita berdaya ngadepin hidup yang naik turun ini. Ini tuh keterampilan skill yang, ya, butuh latihan, butuh sabar, butuh mau ngelihat ke dalam diri sendiri. Tapi hasilnya, wah, gede banget. Ketahanan mental yang lebih oke. Nah, buat Anda yang lagi belajar atau pengen terus tumbuh mahamin dan praktek ini tuh bisa jadi game changer banget loh. Kayak kita dikasih akses ke panel kontrol diri kita sendiri gitu, ngasih kita lebih banyak pilihan, mau ngerespons gimana sih sama apapun yang terjadi di luar sana, rasanya jadi lebih berdaya gitu kan.
Nah, sebagai bahan renungan aja nih buat penutup. Kalau pikiran kita ini megang kunci segede itu buat apa yang kita rasain, seberapa jauh sih sebenarnya kita bisa ngerancang pengalaman hidup kita dari dalam? Mungkin nggak sih kita bisa nemu tenang atau bahkan bahagia, lepas dari kondisi luar yang lagi susah banget sekalipun. Cuma dengan ngasah terus kemampuan restrukturisasi ini. Gimana kalau kita mulai ngelihat tiap tantangan itu bukan cuma sebagai beban, tapi juga sebagai tempat nge-gym buat ngelatih otot mental kita ini? Wah, dalam banget ya. Semoga penelaahan kita kali ini ngasih perspektif baru ya buat Anda. Mungkin langkah kecil hari ini, coba lebih peka aja. Pas ada emosi kuat muncul, coba deh, tangkep. Pikiran apa sih yang lagi jalan? Nggak usah diapa-apain dulu, amati aja dulu. Sampai jumpa di penelaahan sumber berikutnya ya.